Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar yaitu materi tentang wawancara dan narasumber. Pada materi ini ada suatu percakapan di buku 3 ini antara Lina, Edo, dan Dayu. Mereka sedang membicarakan tentang bagaimana dia akan melakukan wawancara. Pada materi wawancara ini, itu dibutuhkan adanya itu pertama narasumber. Sebelum melakukan wawancara, kita juga harus menyiapkan segalanya, mulai dari alatnya dan persiapan pertanyaan. Nanti kita bahas materi yang akan dibawanya. Nah, pada materi ini yang halaman 64, pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia Melayu, yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Dari puisi itu setiap baitnya pasti terdapat 4 baris. Nah, bagaimana ciri-ciri pantunnya itu? Pantun itu bersajak AB satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya. Nah, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, 2 baris pertama yang ini ada contoh pantun ini ya, yang saya blok. Nah, ini adalah bagian dari sampiran. Nah, terus yang bagian bawahnya ini, yang baris ketiga dan keempat, ini adalah isi. Ini ada pantun ya. Ini adalah pantun. Ini adalah pantun nasihat. Saya bacakan nantinya. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga. Ya. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah lancar. Sekarang ini adalah tugas hidup kamu yang pertama. Jelaskan ciri-ciri pantun dari pantun ini. Terus kamu disuruh mengidentifikasi mana bagian sampiran dan isi pantun di atas. Terus apa amanatnya? Ya. Nah, sekarang kamu hanya menjawab tabel 1, 2, 3 saja ya. Nah, ini adalah tugas hidup kamu yang pertama. Ini ada gambar ya. Dayu, Edo, dan Lina ini sedang berangkat melakukan wawancara. Dia menggunakan sepeda. Ya. Jadi dia menggunakan sepeda itu apa? Sambil berolahraga. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Kemarin kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya ya. Nah, Dayu, Edo, dan Lina ini ya melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu tentang pengusaha sandal kesehatan. Nah, setiap melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina itu juga membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Sebelum melakukan wawancara juga ketiga anak ini juga melakukan persiapan, yaitu salah satunya mempersiapkan ya apa? Mempersiapkan yang namanya apa? Pertanyaan. Nah, ini adalah kesimpulannya ya, yang tabel ayo membaca. Nah, sekarang kamu disuruh untuk mengidentifikasi interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Nah, yang sudah saya jelaskan ya, interaksi manusia itu bagaimana dengan lingkungan dan sosialnya.
Sekarang tabel yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bagian atas. Kamu jelaskan juga. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi warga masyarakat ya? Jadi pertanyaan nomor 1 ini sampai nomor 5 ini adalah tugas hidup kamu yang kedua. Setelah kamu melakukan tugas hidup kamu yang kedua, ya, di sini Dayu mempersiapkan pemilihan ketua RT, ya, ketua RT. Nah, ketua RT dan RW ini sebelum dimulai juga mempersiapkan tempatnya, lalunya yaitu ruangan. Ruangannya itu dibersihkan, ya, dicat dengan rapi, dan juga apa? Mempersiapkan makanan dan minuman untuk apa peserta. Sekarang apa yang kamu lakukan? Ya, jika lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW, tuliskan pendapatmu pada tabel di bawah ini. Ya, peran sertamu bagaimana? Biasanya apa? Ikut hadir dalam rapat, mengusulkan, ya, hal-hal penting yang perlu disampaikan itu ya tentang apa visi misi dari Pak RT atau Pak RW tersebut. Ketua RW itu dipilih oleh seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian saja, dari seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Ketua RW dilakukan biasanya di balai warga atau balai desa itu ya. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu juga menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Nah, ini adalah contohnya. Tulis siapa calonnya, siap jumlah pesertanya berapa yang milih itu ya, tempat pemilihannya di mana. Terus hasil dari pemilihan itu dibuat tabel, berapa jumlahnya. Nah, sebagai warga masyarakat, ya, kita harus bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan supaya tidak terjadi namanya kecurangan dan adil, ya, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW maupun kepala desa. Kita harus mengamati, ya. Jadi masyarakat juga dapat mengamati sebagai keputusan dan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW dan kepala desa. Ya. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Jadi pemilihan ketua RT, RW itu harus semua warga harus ikut dan harus menjadikan saksi, ya, supaya apa? Tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, supaya apa? Mufakat untuk mencari siapa pemimpin RT, RW atau kepala desa tersebut. Sekarang untuk tugas hidup kamu yang ketiga, bagian akhir berlatih ini, bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat Indonesia? Jelaskan. Ini kamu jelaskan juga di tabel akhir berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Itu saya untuk tugas temanya. Sekarang saya jelaskan materi matematika. Ya, untuk materi matematika. Ya, materi matematika ini kita akan belajar yaitu materi skala. Ya, materi skala. Di materi skala ini yaitu biasanya digunakan untuk mencari perbandingan antara ya ukuran asli pada di lapangan ya dan ukuran tidak asli yang ada di peta. Skala ini biasanya digunakan untuk menggambar pada peta-peta itu. Nah, sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari skala. Jadi, untuk mencari skala itu
Ya. Di sini ada huruf S, itu artinya skala. Untuk JS adalah jarak sebenarnya, untuk JP adalah jarak pada peta. Ya, gimana? Jarak pada peta itu ukurannya satuannya sentimeter. Untuk JS itu adalah satuannya meter. Untuk mencari skala itu, kalau ini adalah rumusnya JP dibagi JS. Jadi kalau atas sama bawah ini biasanya dibagi. Bagaimana untuk mencari rumus jarak sebenarnya? Nah, ini yang tidak dikasih tanda warna biru. Untuk mencari jarak sebenarnya itu adalah JP dibagi S. Jadi jarak pada peta dibagi skala. Ya. Lanjut, bagaimana untuk mencari jarak peta? Untuk mencari jarak peta adalah jarak sebenarnya JS dikali, kalau yang berdampingan seperti ini, dikali S. Jadi jarak sebenarnya dikali skala. Nah, di sini ada contoh soal ya. Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang, memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebar 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Nah, di sini untuk mencari skalanya, ya, itu apa? Kita cari dulu panjang pada denah ini dibagi panjang sebenarnya. Kenapa Pak di sini saya pakai rumus yang berbeda? Untuk memudahkan kamu menghitung. Nah, jadi kalau namanya di rumus itu biasanya jarak pada peta dan dibagi jarak sebenarnya. Di sini karena di sini untuk memudahkan saya pilih-pilih panjang sendiri, lebar sendiri. Nah, di sini ada panjang pada denah. Kita cari mana kalimat panjang pada denah. Kalau panjang pada denah di sini sama dengan peta. Berarti satuannya senti. Nah, ini panjangnya 25 cm. Ya. Terus dibagi panjang sebenarnya. Mana panjang sebenarnya? Nah, ini 5. Ya. Karena dalam mencari skala itu harus pakai sentimeter. Ya. Maka yang meter ini dirubah ke senti. Berarti dikali 100. Jadi 500. Yang senti ke senti masih tetap. Ya. Sekarang untuk perbandingannya bagaimana? 25 dibagi 500 itu sama dengan 1 dibanding 20. Ya. Nah, sekarang untuk mencari perbandingan lebarnya itu bagaimana? Nah, kita cari mana lebar pada denah. Denah berarti peta ya. Berarti apa? Satuannya senti. Sini adalah 20 cm. Lebar sebenarnya adalah lebarnya adalah meter. Ya. Nah, karena meter ini kalau dalam skala harus dipindah ke senti, maka dikalikan 100. Nah, bagaimana untuk kok bisa dikali 100? Kamu bisa melihat di ya, tangga satuan panjang. Ya. Senti ke senti tetap. Yang 4 ini ke senti adalah dikali 100, hasilnya 400. Nah, kalau dijadikan begini, 20 bagi 400. Nah, sama dengan 1 dibanding 20. 20 dari mana? 20 ini. 400 ya dibagi 20. Ya. Kita coba saja. Nah, skala gambarnya ruang tamu tersebut adalah 1 dibanding 20. Sekarang sama ya. Nah, untuk lebih atraktif, ya, bisa mencoba latihan soal dari saya. Kamu tinggal memasangkan. Ya, ini ada latihan soalnya. Nah, latihan soal ini kamu cari, ya, kamu cari seperti cara saya tadi. Ya, nah, sebelum ini
Kamu jangan tinggal memasangkan saja, tetapi kamu juga tuliskan caranya ya supaya kamu paham ya. Sekian dari Membaca Betul pada hari Senin ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.